Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pada masa Yesus, kerajaan Romawi berkuasa atas seluruh wilayah Yudea dan Palestina, di mana kaisar adalah penguasa politik tertinggi di daerah itu. Mata uang yang berlaku adalah mata uang Romawi, baik kepingan tembaga, perak maupun emas, semuanya bergambarkan gambar dari kaisar disertai dengan tulisan bahwa kaisar adalah penguasa di atas segala sesuatu. Sehingga di mana mata uang ini berlaku, disitulah milik dari kaisar. Orang-orang Yahudi amat membenci penjajahan Romawi ini, tapi mereka tidak berdaya. Mereka tahu jika melawan kaisar akibatnya fatal. Lalu mereka menggunakan kesempatan untuk menjebak Yesus, agar Yesus menunjukkan apakah dia memihak kaisar ataukah melawan kaisar. Kalau dia memihak kaisar, maka dia akan ditinggalkan oleh orang-orang Yahudi. Kalau dia memihak, dia anti kaisar, maka dia akan dilaporkan dan ditangkap. Mereka mengajukan pertanyaan jebakan. Guru, apakah boleh kita membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Membayar pajak itu tanda kita mendukung kaisar. Yesus tahu bahwa ini jebakan, maka dia gunakan kesempatan ini bukan hanya untuk menghindar jebakan, tapi juga untuk menyampaikan satu pengejaran yang luar biasa. Yesus tidak menjawab boleh atau tidak boleh membayar pajak. Tapi yang Yesus katakan, berikanlah kepadaku sebuah mata uang dinar. Dan menarik sekali, mereka orang Farisi ini memberikan mata uang Romawi. Berarti orang Farisi ini berbelanja menggunakan mata uang Romawi. Lalu Yesus bertanya, gambar dan tulisan siapakah yang ada pada mata uang ini? Mereka menjawab, gambar dan tulisan kaisar. Lalu Yesus menjawab, kalau begitu, berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar. Apa hak kaisar? Kaisar mempunyai hak atas kekuasaan politik atas wilayah itu. Kaisar mempunyai kekuatan untuk memerintah, mengatur, dan mengamankan wilayah itu. Maka Yesus mau mengatakan, berikan saja kepada dia, itu hak dia. Tetapi Yesus tidak berhenti di sana. Yesus tambahkan pernyataan yang kedua, tetapi berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Kalau kaisar mempunyai hak atas kekuasaan politik di wilayah itu, lalu pertanyaan yang sangat penting bagi murid-murid Yesus dan orang-orang Farisi, apa yang menjadi hak Allah? Dan Yesus mau mengingatkan akan perintah utama dan terutama yang juga orang-orang Farisi tahu, bahwa Allah harus dihormati dan dikasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran, dan dengan segenap kekuatan. Artinya Allah harus ditempatkan di atas seluruh keberadaan kita. Segala sesuatu adalah milik Allah. Yesus mau mengatakan bahwa apa yang dimiliki kaisar, apa yang menjadi hak kaisar, tidak sebanding dengan apa yang dimiliki Allah. Bahwa jika kita mempunyai ketaatan kepada kaisar, kepada kekuatan politik, maka terlebih lagi kita harus lebih taat lagi terhadap Allah. Seluruh alam ciptaan Allah memantulkan hak Allah ini.
keagungan penciptanya. Dan jangan lupa bahwa setiap dari kita membawa gambar Allah di dalam diri kita. Di dalam jiwa kita tercetak gambar Allah. Karena sejak penciptaan Allah telah menciptakan kita manusia seturut dengan gambarnya. Artinya apa? Kita ini adalah milik Allah. Hidup kita ini bukan milik kita, tetapi milik Allah. Maka marilah kita hidup sebagai orang kepunyaan Allah, yaitu taat kepada perintahnya, tidak boleh terlalu khawatir karena kita kepunyaan Allah, dan kita juga harus menghargai dan menghormati sesama kita yang juga membawa gambar Allah. Dan hal yang paling penting, hidup kita berasal dari Dia dan sekali waktu harus kembali kepada Dia, bukan kepada kaisar. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.